Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Anak-anak, pada kesempatan ini saya, Bapak Endi Sudarso, akan menyampaikan sebuah materi tentang teks tanggapan kritis. Dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9, teks tanggapan kritis diberikan pada bab 4, atau bisa juga nanti akan diberikan pada semester 2 kelas 9. Baiklah anak-anakku, kita mulai dalam pembahasan teks tanggapan kritis. Teks tanggapan kritis, apakah itu teks tanggapan kritis? Sesuai dengan definisi yang sudah ada, yaitu teks yang berisi penyampaian tanggapan mengenai suatu peristiwa, fenomena, isu, atau hal lainnya dengan analisis yang mendalam dari berbagai sudut pandang. Teks yang berisi suatu penyampaian tanggapan. Tanggapan itu respon ya anak-anak ya, bahasa lainnya, atau kalau kita bentuk dalam kata sifat itu ada respect terhadap suatu peristiwa. Peristiwa itu apa? Apa bedanya peristiwa dengan fenomena? Apa bedanya juga dengan isu? Nah, peristiwa, jadi kalau peristiwa itu biasanya terkait dengan perilaku kejadian yang dialami oleh manusia. Misalkan peristiwa dalam bidang olahraga, ada Liga Indonesia. Kalau di bidang kesehatan mungkin peristiwa ya sekarang ini sedang suasana pandemi. Nah, itu peristiwa, atau peristiwa tenggelamnya kapal selam. Ini yang peristiwa buruk ya. Atau peristiwa yang menyenangkan, berarti ya hal yang menyenangkan, misalnya ulang tahun, itu peristiwa. Fenomena, nah kalau fenomena beda lagi. Fenomena itu gejala alam anak-anak ya, jadi yang tidak terbiasa terjadi tapi kemudian terjadi. Ini ada fenomena alam, misalkan musim kemarau tapi kemudian muncul hujan. Hujan di musim kemarau itu ada fenomena gitu. Kalau isu beda lagi. Isu itu hal yang, berita yang belum tentu ada benarnya tapi sudah tertiup angin dan terbawa kemana-mana, itu isu. Jadi isu itu masih perlu dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, itu kita memberi tanggapan anak-anak. Nah, tanggapan yang seperti bagaimana tanggapannya? Nah, unsur-unsur yang harus di dalam teks tanggapan atau yang harus dimuat dalam teks tanggapan itu, atau masalah yang dikritisi di situ, itu bisa berupa opini ya. Opininya bisa berupa pujian atau kritikan atau saran. Pujian berarti respect berbentuk pujian. Wah, hebat kamu, selamat ya, ini pujian ya. Kalau kritikan, sebaiknya tidak begitu, kamu akan lebih baik kalau begini. Nah itu. Nah, saran bagaimana? Saran juga hampir sama dengan kritik. Kalau kritik kan untuk kebaikan, kalau saran itu juga sama sebetulnya ya. Jadi kalau saran tetap ya, alangkah baiknya kita bangun pagi, kemudian kita berolahraga agar tubuh menjadi semakin sehat, itu saran ya. Kemudian unsur yang harus diperhatikan berikutnya yaitu tentang argumen. Argumen itu alasan. Nah, dapat berupa ini argumen itu
kalau kita muji itu kan ada argumen, alasannya apa? Nah ini juga dalam hal kritikan itu harus ada argumen, alasan yang mendukung. Biasanya disertakan foto, ada tabel, mungkin ada video. Nah ini untuk memperkuat argumen dia. Berikutnya yaitu fakta ya anak-anak, fakta. Nah, ini unsur yang dimuat harus fakta ya. Jadi tanggapan bentuknya fakta. Ciri-ciri teks tanggapan kritis. Yang pertama yaitu penggunaan kalimat aktif anak-anak. Kalimat aktif Pak. Kita semua tahu ya. Jadi kalau anak-anakku tentunya kalimat aktif itu berpasangan dengan kalimat pasif. Aktif itu melakukan tindakan, pasif itu dikenai perbuatan. Nah, kalimat aktif apa? Kalimat yang subjeknya melakukan suatu perbuatan, seperti apa yang dijelaskan pada predikatnya. Nah, maka predikat dalam kalimat aktif merupakan kata kerja atau verba yang berimbuhan me, nasal n, atau ber atau tidak berimbuhan awal. Nah, ini tidak berimbuhan awal misalkan apa? Itu namanya kata kerja yang asli aus gitu ya. Kata kerja yang tidak mendapatkan imbuhan, misalkan pergi, makan, itu kata kerja tapi kan tidak berimbuhan. Nah, contohnya orang tua harus menemani anaknya saat menonton televisi. Nah, kata menemani ini jelas predikat berawalan atau berimbuhan me. Kemudian contoh yang berikutnya, lingkungan berpengaruh terhadap perkembangan anak. Ini yang berimbuhan ber. Ini contoh kalimat aktif. Jadi dalam teks tanggapan kritis kita menggunakan kalimat aktif. Untuk yang berikutnya yaitu penggunaan kata tugas, anak-anak. Apa kata tugas itu? Kata tugas ini dalam KBBI adalah kata yang terutama menyatakan hubungan gramatikal yang tidak bisa bergabung dengan afiks. Afiks itu imbuhan ya, dan tidak mengandung makna leksikal. Sederhananya kata tugas punya makna dalam kalimat tapi tidak punya makna dalam kamus. Ini kata tugas. Jadi di kamus tidak ada kata tugas. Maknanya maksudnya. Ini penggunaan kata tugas ya. Apa tahunya maksudnya menyatakan hubungan gramatikal tuh Pak. Hubungan gramatikal tuh grammar itu struktur susunan kata dalam kalimat itu tidak bisa bergabung dengan imbuhan dan tidak punya makna leksikal. Makna leksikal itu makna dalam kamus itu tadi. Contohnya kata di, ke, dari, oleh, ini sebagai preposisi, karena, sehingga, bahwa, yang sebagai konjungsi itu, pun, ini lah, kah, ini partikel. Nah ini kata-kata yang saya sebutkan tadi masuk dalam kata tugas dan semuanya itu tidak memiliki makna leksikal. Ini bagian kedua dari teks tanggapan kritis, yaitu penggunaan kata tugas. Ciri teks tanggapan kritis yang berikutnya yaitu yang nomor 3, penggunaan kalimat deskripsi. Apa itu Pak deskripsi itu? Nah, deskripsi itu penggambaran anak-anak ya, penggambaran. Dalam hal ini deskripsi bisa diartikan sebagai uraian atau pemaparan dengan kata-kata secara rinci dan jelas. Kalimat deskripsi dalam teks tanggapan kritis biasanya terdiri dari beberapa kalimat yang menjelaskan fakta atau alasan atas penilaian yang disampaikan. Panjang sekali ini ya. Oh ya, ini jadi kalau lebih singkatnya itu deskripsi itu ya pelukisan, penggambaran ya. Jadi untuk apa atau kalau dideskripsikan, kalau kita memberikan sebuah catatan atau bahasa tertulis dalam ini adalah dalam pemaparan sebuah teks, kok ada deskripsi. Nah ini agar si pembaca itu benar-benar seolah-olah itu berhadapan dengan apa yang dia tulis dalam teks tersebut. Jadi untuk memperjelas uraian itu disampaikan dalam bentuk uraian deskripsi.
Itu dikatakan kata-katanya rinci dan jelas. Nah, terus untuk menunjukkan bahwa kalimat deskripsi itu rinci dan jelas itu apa? Nah, di situ ada fakta-faktanya. Fakta-faktanya apa ya? Mungkin fakta-faktanya dalam bentuk gambar, tadi saya sebutkan dalam bentuk video, atau dalam bentuk tabel, diagram. Nah, itu bentuk-bentuk fakta di situ ya. Nah, di situ sebagai contoh di sini anak-anak tersebut belum memiliki SIM karena usianya belum mencapai 17 tahun. Bahkan tak jarang tinggi badan mereka pun belum mumpuni untuk menapak jalan. Tak hanya itu, faktor belum matangnya psikis mereka pun sering terjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Nah, ini teks tanggapan kritis ya anak ya. Jadi anak belum mencapai usia 17 tahun, bahkan kadang tinggi badannya aja masih belum bisa menapak jalan, maksudnya naik kendaraan tapi tidak sampai gitu kakinya untuk menapaki jalan. Jadi kan kalau jatuh gimana? Nah, ini harusnya kan berarti dari postur tubuhnya juga, nah ini menjadi pertimbangan. Tapi dia terkadang sudah memiliki SIM. Nah, ini perlu kita memberikan tanggapan kritis. Ciri teks tanggapan kritis yang keempat yaitu penggunaan kalimat penilaian. Nah, dalam teks tanggapan kritis, kalimat penilaian bisa berupa pujian anak-anak atau kritikan. Maka kalimat ini pun termasuk opini ya. Contohnya bagaimana? Saya setuju jika pelarangan siswa-siswi kelas 9 mengikuti ekskul diterapkan. Saya tidak setuju jika pelarangan siswa-siswi kelas 9 mengikuti ekskul diterapkan. Ini contoh-contoh yang kritik ini ya, tidak setuju, masuk opini ya. Karena apa? Di situ dikatakan siswa-siswi kelas 9 itu tidak ada ekskul, jadi adanya hanya kelas 7 dan 8. Ini saya tidak setuju. Saya tidak setuju. Nah, ini nanti akan ada argumen di situ. Mengapa kok tidak setuju? Nah, kelas 9 ini ya tetap harus ada ekskul misalkan gitu. Baiklah anak-anakku, kita masuk dari uraian tadi yang sudah saya jelaskan. Untuk berikutnya yaitu tentang struktur teks tanggapan kritis. Seperti halnya teks-teks yang lain, jadi teks tanggapan kritis juga punya struktur anak-anak. Ada 3 di situ bagian. Yang pertama yaitu evaluasi, yang kedua deskripsi teks, dan ketiga penegasan ulang. Apa itu evaluasi? Apa itu deskripsi? Dan apa itu penegasan ulang? Evaluasi yaitu di sini dijelaskan terdapat pada bagian awal teks tanggapan kritis. Pada bagian ini pengkritisi memberikan pernyataan umum anak-anak tentang apa yang akan dikritisi. Melalui bagian ini pembaca jadi tahu fokus permasalahan yang akan dibahas oleh penulis. Jadi di awal teks tanggapan itu evaluasi. Jadi bagian evaluasi. Apa yang dievaluasi, apa yang dikritisi apa? Itu ada di awal dalam struktur tanggapan kritis. Yang kedua yaitu deskripsi teks. Ini pembahasan dari teks tanggapan kritis. Bagian ini berisi opini penulis dari berbagai sudut pandang terhadap masalah yang dikritisinya. Opini ini nantinya diperkuat dengan penjabaran fakta-fakta berupa informasi atau data. Ini tadi yang dikatakan argumennya ya. Bagian terakhir yaitu penegasan ulang. Di bagian akhir ada penegasan ulang yang isinya menyampaikan simpulan dari hasil mengkritisi masalah dari berbagai sudut pandang. Terkadang penulis juga bisa memberikan solusi berupa saran. Ini bagian terakhir ini ya. Jadi untuk teks tanggapan kritis penulis bisa memberikan saran sebagai solusi. Karena tadi di bagian awal
dia menyoroti suatu permasalahan itu dengan memberikan evaluasi atau penilaian, kemudian didukung dengan argumen di situ, yaitu deskripsi teksnya. Ini ada isinya, ada nanti adalah penjabaran fakta-fakta berupa informasi atau data tadi. Jadi 3 hal itu merupakan struktur teks tanggapan kritis. Baiklah, ini kita berikan contoh teks tanggapan kritis untuk lebih jelasnya anak-anak. Teks tanggapan kritis. Sebagai contoh di sini tempat sampah pada mobil. Tempat sampah pada mobil. Bagian evaluasi, ini kita cermati, mari bersama-sama. Pemerintah Kota Bandung membuat aturan baru mengenai tempat sampah pada mobil. Semua pemilik mobil diharuskan meletakkan tempat sampah di mobilnya. Jika tidak, pemilik atau sopir yang mengendarainya akan dikenai denda yang tidak sedikit, yaitu Rp250.000. Nah, ini masuk dalam bagian evaluasi anak-anak pada teks tanggapan kritis. Nah, ini apa itu tidak masuk termasuk pernyataan umum kalau dalam struktur teks yang lain, ya mirip sama. Hanya di sini kan fokusnya bagi pembaca nanti akan tahu apa toh yang akan dikritisi. Paling yang dikritisi nanti adalah tentang denda. Ini denda bagi seorang yang melanggar membuang sampah di sembarang tempat. Nah, jadi di situ katakan pemilik mobil harus meletakkan tempat sampahnya itu di mobilnya. Jika tidak akan didenda. Nah, sebagai deskripsi teks, aturan dan sanksi yang diterapkan oleh pemerintah Kota Bandung akan berdampak positif. Adanya tempat sampah di dalam mobil akan membuat sopir dan atau penumpang terbiasa membuang sampah di situ. Jadi mereka tidak akan membuang sampah ke jalan. Hal ini akan mengurangi sampah di jalanan dan menciptakan lingkungan yang bersih. Selain itu, penerapan sanksi berupa denda akan meningkatkan kesadaran masyarakat meskipun pada awalnya mereka melakukan karena terpaksa atau takut terkena denda. Ini kalau melihat sekilas deskripsi teksnya yaitu bentuk-bentuk mengkritisi sebuah peristiwa tapi yang positif, bukan yang negatif. Jadi kritik membangun sifatnya, jadi mendukung anak-anak. Kritikan yang tapi sifatnya mendukung, bukan yang menyanggah atau menolak kebijakan itu. Jadi dikatakan di situ ini bagus ya, dampaknya bagus dan dampaknya positif. Memang pada awalnya mungkin merupakan suatu keterpaksaan mungkin ya, karena takut kena denda. Tapi nanti kalau sudah menjadi kebiasaan maka akan berdampak positif, karena lingkungan juga akan makin bersih. Akan tapi lama-kelamaan mereka akan terbiasa ya, tingkat kesadaran yang masih rendah membuat pemerintah harus membuat ancaman denda agar masyarakat mau melaksanakan aturan tersebut. Nah ini anak-anak ya. Nah itu yang dikatakan ancaman. Ya. Maksudnya bukan ancaman, itu adalah untuk pembelajaran lah bagi masyarakat ya. Sebaiknya begini, jangan begitu. Nah, buang sampah sesuai dengan tempat yang sudah disediakan. Kalau naik mobil ya di dalam mobil ada tempat sampah. Kemudian yang bagian terakhir dalam teks tanggapan kritis yaitu penegasan ulang anak-anak. Penegasan ulangnya seperti apa? Penerapan aturan tersebut sangatlah tepat dan harus kita dukung. Nah, ini aturan itu berdampak positif terhadap diri dan lingkungan. Ini penegasan ulang berarti sikap dari seorang penulis yang mengkritisi permasalahan tempat sampah pada mobil. Itu anak-anak, ini sebagai contoh aja tempat sampah pada mobil. Nah, anak-anak, apa yang saya sampaikan dari awal tadi mengenai teks tanggapan kritis mudah-mudahan bisa sedikit banyak membantu kalian sebagai wawasan keilmuan kalian di bidang
mata pelajaran bahasa Indonesia khususnya kelas 9. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya.